Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima, perkenalkan nama saya Zaskia Zalfa Ramadhani. Nama saya Ulansari. Nama saya Burhanuddin. Nama saya Erma. Nama saya Negara Kafairus, saya Raja Darul Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Berikutnya melalui fertilisasi. Sistem reproduksi pada pria, bagian dalam itu yang pertama ada testis, bisa disebut buah zakar, adalah gonad pria yang menghasilkan sperma dan hormon. Pada pria terdiri dari yang A itu ada tubulus miferus, saluran berkelok-kelok yang menghasilkan sel sperma. Yang B itu ada sel Sertoli menghasilkan hormon estrogen dan nutrisi sel sperma dan merangsang spermiasi. Yang C itu ada sel Leydig menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua itu ada epididymis, adalah saluran berkelok-kelok berada di belakang testis, berfungsi tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Yang ketiga itu ada vas deferens, adalah saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat, berfungsi menyalurkan sperma menuju kelenjar vesicula seminalis terletak di belakang buah zakar. Yang keempat itu ada kelenjar kelamin. Yang A itu kelenjar vesicula seminalis, bisa disebut kantung mani, berjumlah sepasang menghasilkan nutrisi untuk sperma. Yang B itu kelenjar prostat, berjumlah satu menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. Yang C itu ada kelenjar bulboretra, bisa disebut Cowper, berjumlah sepasang, menghasilkan getah basa. Sperma yang telah diberi nutrisi dan getah disebut semen. Sistem reproduksi pada pria, yang kelima itu ada saluran ejakulasi, adalah saluran pendek penghubung vas deferens dengan uretra. Yang keenam itu ada uretra, adalah saluran pengeluaran sperma atau urin menuju penis. Bagian luar itu yang pertama ada skrotum, adalah kantung pembungkus testis yang melindungi testis. Pada skrotum terdapat dua otot. Yang A itu ada otot dartos, otot polos yang dapat mengerut dan mengendur skrotum. Yang B itu ada otot kremaster, otot lurik yang mengatur suhu testis. Yang ke-8 itu ada penis, adalah alat kopulasi sperma yang terdiri atas A, bulbus penis, bagian akar penis. Yang B itu ada korpus penis, jaringan erektil berongga yang mengandung pembuluh darah dan saraf, terdiri dari korpus cavernosum, korpus spongiosum, ada uretra juga. Ketika ada rangsangan darah masuk ke jaringan erektil dan penis mengalami ereksi. Yang C itu ada gelas penis, bagian kepala penis. Yang D itu ada preputium, kulit pelindung kepala penis yang dipotong sewaktu sirkumsisi. Terus yang ini ada struktur sperma. Yang pertama itu ada akrosom, bisa disebut kepala, mengandung enzim hyalurodinase, protease, dan antifertizilin. Berfungsi untuk menembus mantel ovum. Yang kedua itu ada nukleus, mengandung materi genetik haploid, bisa disebut N. Yang ketiga itu ada leher, mengandung mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sel. Yang keempat itu ada ekor, alat gerak sel sperma untuk berenang. Lalu ada hormon kelamin pada pria, yaitu yang pertama ada Follicle Stimulating Hormone atau FSH. Dihasilkan hipofisis anterior yang berfungsi menstimulasi spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan hormon estrogen. Lalu ada testosteron atau androgen, dihasilkan sel Leydig, berfungsi memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi. Lalu ada estrogen yang dihasilkan sel steroli, berfungsi merangsang. Lalu yang terakhir ada interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Dihasilkan hipofisis anterior yang berfungsi menstimulasi sel Leydig menghasilkan testosteron. Lalu ada sistem produksi pada wanita. Yang pertama ada bagian luar atau vulva, merupakan celah paling luar dari organ kelamin wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi penis. Nah, yang nomor satu itu ada mons pubis atau bukit venus, adalah bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Yang kedua ada labium atau merupakan bibir yang membatasi vulva dan melindungi vagina.
Lalu labium itu terdiri dari dua. Ada labium mayora atau bibir besar yang terdapat di sebelah luar, dan labium minora atau bibir kecil yang terdapat di sebelah dalam. Lalu ada klitoris atau tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis. Lalu yang keempat ada hymen cell atau hymen atau selaput darah. Adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Nah, lalu ada bagian dalam yang terdiri dari ovarium atau indung telur. Adalah gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Dalam ovarium terdapat struktur folikel atau cangkang yang melindungi ovum. Dua ada fimbriae, adalah jumbai yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduk yang disebut infundibulum. Yang ketiga ada tuba falopia atau oviduk, adalah saluran penghubung ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada 1/3 awal oviduk. Lalu ada uterus atau rahim, adalah tempat berkembangnya zigot menjadi bayi, serta menyediakan nutrisi hasil konsepsi. Dinding uterus tersusun atas 3 lapisan, yaitu ada perimetrium atau lapisan terluar dari uterus yang terbuat dari sel epitel, lalu myometrium atau lapisan tengah yang terbuat dari otot polos dan dapat mengembang selama masa kehamilan, serta berkontraksi untuk mendukung janin keluar. Lalu yang ketiga ada endometrium atau lapisan dalam yang menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Endometrium akan melurus selama periode menstruasi jika tidak terjadi pembuahan. Lalu ada serviks atau leher rahim, adalah corong pembatas uterus dan vagina. Yang keenam ada vagina, adalah lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva dan berfungsi sebagai tempat pengeluaran darah menstruasi. Pada vagina terdapat selaput yang menghasilkan lendir yang disebut kelenjar Bartholin. Nah, struktur sel ovum terdiri dari corona radiata atau lapisan pelindung ovum terluar yang mengandung hyaluronid. Yang kedua, ada zona pellucida atau lapisan pelindung ovum tengah yang tebal dan mengandung glikoprotein. Lalu ada membran vitellina atau lapisan pelindung ovum paling dalam yang transparan. Lalu yang keempat, ada protein kuning telur atau sitoplasma. Lalu ada nukleus yang mengandung materi genetik atau N. Lalu ada polosit atau badan polar yang dihasilkan dari oogenesis. Lanjut, ada hormon kelamin pada wanita antara lain. Yang pertama ada follicle stimulating hormone atau FSH. Dihasilkan oleh hipofisis anterior, berfungsi mengatur perkembangan folikel primer sampai menjadi folikel degraf atau dewasa pada ovarium. Yang kedua ada estrogen, dihasilkan oleh folikel degraf yang berfungsi memunculkan ciri kelamin sekunder wanita dan menebalkan endometrium. Yang ketiga ada luteinizing hormone atau LH, dihasilkan oleh hipofisis anterior yang berfungsi mengubah folikel degraf menjadi korpus luteum dan menstimulasi ovulasi. Yang keempat ada progesteron, dihasilkan oleh korpus luteum yang berfungsi mempertahankan endometrium untuk persiapan kehamilan. Lanjut ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau gamet jantan oleh testis. Tahap spermatogenesis yaitu dari spermatogonium atau induk sel sperma dalam tubulus semifinus, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pada tahap meiosis 2, spermatosit sekunder berubah lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis atau tabung penyimpanan sperma yang terhubung dengan testis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Lanjut ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau gamet betina melalui pematangan folikel di dalam ovarium. Tahap oogenesis yaitu ovarium mengandung banyak sel induk telur atau oogonium
yang bersifat diploid 2N. Oogonium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer, lalu oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar primer. Kemudian oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi satu ootit dan satu badan polar sekunder. Ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum, sedangkan badan polar sekunder akan luruh atau degenerasi sel telur yang telah matang dan dilepaskan oleh ovarium. Ovulasi dan menstruasi. Ovulasi adalah pelepasan sel telur oleh ovarium pada siklus ovulasi. Sel telur yang tidak dibuahi harus dikeluarkan dari dalam tubuh bersamaan dengan pendukung implantasi bayi di dinding rahim, yaitu endometrium. Yang kedua ada menstruasi, adalah proses peluruhan dinding rahim dan dibuangnya sel telur yang tidak dibuahi. Menstruasi merupakan hal yang alamiah bagi wanita yang sehat dan yang akan terjadi setelah seorang wanita telah tumbuh dewasa. Seseorang wanita dewasa yang sehat dan normal akan mengalami 4 tahap siklus menstruasi setiap periodenya. Hormon yang mempengaruhi masa menstruasi. 1. Masa praevaluasi proferesi selama 7 hari. Yang pertama ada FSH dan LH mulai dibentuk. Yang kedua, FSH meningkat. FSH menstimulasi perkembangan folikel primer menjadi folikel degrad, pembentukan hormon estrogen. Nah, yang kedua itu masa evaluasi subur selama 3 hari. Yang pertama, estrogen meningkat memicu peningkatan LH. Yang kedua, LH menstruasi, evaluasi, dan pembentukan corpus luteum. Nah, yang ketiga, pelepasan oosit sekunder menuju oviduk. Yang keempat, oosit sekunder berkembang menjadi ovum saat yang tepat untuk terjadinya fertilasi. Nah, terus yang ketiga ada masa pasca evaluasi selama 14 hari. Yang pertama, progesteron mulai dibentuk. Yang kedua, estrogen dan prosterogen meningkat memicu penurunan FSH dan LH. Yang ketiga, penebalan endometrium dan estrogen dan persiapan kehamilan oleh progesteron. Yang keempat, masa menstruasi selama 7 hari. Pembentukan dan progesteron turun memicu pembentukan FSH dan LH. Nah, yang kedua itu peluruhan endometrium dan ovum tidak dibuahi. Nah, yang selanjutnya itu fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Jika proses pembuahan berhasil dan embrio berkembang normal, maka wanita akan hamil. Tapi jika gagal, maka wanita akan mengalami menstruasi. Selanjutnya ada mekanisme fertilisasi. Yang pertama, sperma bertemu dengan ovum dalam oviduk dan menembus mantel ovum. A1. Sperma mengenai ovum akibat senyawa verticillin. Kedua itu sperma dapat menembus korona radiata karena mempunyai enzim hyaluronidase. Yang ketiga, sperma dapat menembus zona pellucida karena mempunyai enzim proteasea. Yang kedua, korota radiata mengubah ovum yang telah dibuahi agar tidak dapat dimasuki sperma lain. 3. Terjadi peleburan inti. Sperma N dan ovum N menjadi zigot 2N. Nah, terus ada kemungkinan jenis kelamin anak. Ovum X, sperma X, jenis kelamin perempuan. Ovum X, sperma Y, jenis kelamin laki-laki. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan karena perbedaan kualitas sperma X dan kualitas sperma Y. 1. Sperma X bergerak lambat namun dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. 2. Sperma Y dapat bergerak cepat namun tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Kemungkinan jumlah anak yang dikandung. Kemungkinan tunggal. Keterangan satu ovum dibuahi satu sperma. Kemungkinan kembar identik atau monozigot atau jenis kelamin sama mirip. Keterangan satu ovum dibuahi satu sperma lalu membelah menjadi 2. Kembar dizigot jenis kelamin sama beda tidak mirip. Keterangan 2 ovum berbeda dibuahi 2 sperma berbeda.
Implantasi. Implantasi adalah proses pelekatan zigot pada endometrium sehingga menjadi calon bayi yang dapat berkembang. Dilakukan sel blastula atau trofoblast yang membentuk membran kehamilan. Ini ada tabelnya. Membran pembentukan yang pertama Saccus vitellinus. Pembentukannya sel embrio dan pembuluh darah. Fungsinya mengangkut nutrisi. Yang kedua ada korion. Pembentukannya fili korion. Fungsinya penghubung pembuluh darah ibu dan embrio. Terus ada lagi plasenta. Fungsinya memberi nutrisi. Yang ketiga ada amnion. Pembentukannya air ketuban. Fungsinya melindungi embrio. Keempat ada allantois. Pembentukannya tali pusar atau ari-ari. Fungsinya transporasi zat. Organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ dari embrio. Lapisan embrionik akan berkembang menjadi satu ektoderm, berkembang menjadi epidermis kulit dan derivatnya, sistem saraf, sistem indera, gigi, dan rahang. Yang kedua, mesoderm, berkembang menjadi dermis kulit, sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem reproduksi. Yang ketiga ada endoderm, berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, kelenjar timus, kelenjar tiroid, dan saluran lain. Selanjutnya ada gestasi dan kehamilan. Gestasi adalah periode waktu antara konsepsi dan kelahiran di mana janin berkembang di dalam rahim. Kehamilan. Kehamilan adalah serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat dari janin yang berkembang. Kehamilan biasanya ditandai dengan adanya hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin, dalam urina. Selanjutnya ada kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Yang pertama, trimester 1. Perkembangan terpusat pada organogenesis. Yang kedua, trimester 2. Organ tubuh sudah lengkap, perkembangan terpusat pada anggota badan. Perut akan mulai terlihat membesar karena rahim akan tumbuh dengan cepat pada masa ini. Yang ketiga ada trimester 3. Penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Saat embrio perkembangan, pada embrio akan terbentuk membran embrio yang berfungsi sebagai pelindung embrio dan menyediakan makanan bagi embrio tersebut. Selanjutnya, membran yang terbentuk terdiri atas pertama kantong kuning telur atau Saccus vitellinus, terletak di antara amnion dan plasenta, merupakan tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah pertama, berfungsi melindungi embrio terhadap kekeringan dan goncangan, serta membantu fungsi penting lainnya selama di dalam rahim. Kedua, amnion, merupakan selaput yang membatasi ruangan amnion di mana terdapat embrio. Dindingnya menghasilkan air ketuban untuk menjaga embrio agar tetap basah. Yang ketiga ada korion, merupakan bagian utama plasenta. Yang keempat ada allantois, berfungsi untuk proses respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Persalinan. Persalinan merupakan proses kelahiran bayi. Ini ada peta konsepnya. Proses persalinan tahap pertama dimulai dengan pembukaan dan pemipihan leher rahim, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi sempurna. Yang kedua, ekspulasi atau pengeluaran bayi. Adanya kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dan uterus menuju vagina. Yang ketiga, keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Selama masa kehamilan, oogenesis dihentikan dan plasenta memproduksi hormon-hormon. Hormon Human Chorionic Gonadotropin hormone atau biasa disingkat HCG. Fungsinya menstimulasi produksi hormon estrogen dan progesteron ibu. Hormon estrogen fungsi
meningkatkan perkembangan fetus dan pertumbuhan payudara ibu. Hormon progeston sama. Lalu ada hormon somatotropik hormone atau growth hormone, biasa disingkat GH. Fungsinya meningkatkan pertumbuhan organ fetus. Mekanisme kerja hormon pada masa persalinan. 1. Hormon relaksin dibentuk ovarium dan plasenta yang berfungsi meregangkan pubis symphysis. Yang kedua, pembentukan relaksin memicu penurunan estrogen dan progesteron dan pembentukan hormon kortison bayi. Yang ketiga, hormon kortison memicu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. Yang keempat, kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitocin oleh hipofisis posterior ibu yang meningkatkan kontraksi uterus. Air susu ibu atau ASI. ASI merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. Setelah menginjak usia 6 bulan, biasanya bayi diberi makanan pendamping ASI atau empasi. Namun pemberian ASI untuk bayi disarankan hingga berusia 2 tahun. Manfaat pemberian ASI. Manfaat pemberian ASI bagi ibu. Yang pertama, membantu ibu menurunkan berat badan. Yang kedua, membangun keintiman dengan bayi. Yang ketiga, menyusui dapat menjamin KB alami dan lain-lain. Lalu yang B, manfaat ASI untuk bayi. Yang pertama, sebagai antibodi bayi dan dapat menguatkan tulang leher dan tulang belakang. Yang kedua, mencerdaskan bayi. Yang ketiga, berat badan bayi seimbang dan lain-lain. Nutrisi yang terkandung dalam ASI. A. Beberapa jenis protein seperti laktoderin, lisozim, dan bifidus faktor. Yang B. Lemak, C. Vitamin, dan D. Karbohidrat. Mekanisme kerja hormon saat masa menyusui atau laktasi. Hormon mamotropin fungsinya meningkatkan pertumbuhan payudara ibu. Lalu hormon estrogen dan progesteron fungsinya mencegah pengeluaran ASI saat masa kehamilan. Hormon prolaktin fungsinya menstimulasi pengeluaran ASI setelah masa kehamilan. Lalu ada hormon human chorionic somatomamotropin hormone atau disingkat HCS. Fungsinya menyokong prolaktin. Teknologi pada sistem reproduksi. 1. Kelahiran sesar. Kelahiran yang dilakukan melalui tindakan operasi. Dilakukan apabila kelahiran normal tidak dapat dilakukan. 2. Bayi tabung. Teknologi fertilisasi in vitro atau terjadi di luar rahim ibu dengan cara A. Fertilisasi dilakukan di media kultur. B. Zigot yang telah membelah dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu dan ibu menjalani masa kehamilan seperti biasa. Lalu yang ketiga, keluarga berencana atau KB. Menggunakan berbagai macam cara untuk mengatur kehamilan ibu. Yang A. KB alami. Contohnya sistem kalender subur. Lalu yang B. KB hormon-hormon yang digunakan antara lain progesteron atau mencegah menstruasi atau progesteron dan estrogen mencegah ovulasi dan menstruasi. Contoh pil KB, suntik KB, vaginal ring, intrauterin system atau IUS. Lalu yang C, KB kontrasepsi atau alat. Contohnya kondom, cervical cap, dan atau diafragma, intrauterin device atau IOD atau spiral. Yang keempat, sterilisasi. Kontrasepsi permanen dengan menghambat saluran kelamin. A. Vasektomi. Sterilisasi pada pria yang dilakukan dengan mengikat vas deferens. B. Tubektomi. Sterilisasi pada wanita yang dilakukan mengikat ovilus. Gangguan pada sistem reproduksi. 1. Infertilisasi. Ketidakmampuan menghasilkan gamet atau keturunan. 2. Impotensi. Ketidakmampuan penis untuk melakukan ereksi karena faktor hormon, obat-obatan, rokok, dan alkohol. Ketiga, kriptokordisme. Gagal turunnya testis dari rongga perut ke skrotum sewaktu lahir.
4. Orkitis, peradangan testis akibat virus. Yang kelima, epididymitis, peradangan epididymis akibat E. coli dan chlamydia. 6. Prostatitis, peradangan kelenjar prostat akibat usia lanjut atau E. coli. 7. Pre premenstrual syndrome atau PMS, gangguan emosi, rasa sakit, dan nyeri yang muncul akibat meningkatnya hormon kelamin. 8. Endometriosis, terdapatnya jaringan endometrium di luar uterus yang menyebabkan rasa nyeri sewaktu menstruasi. Yang kesembilan, amenore, tidak terjadinya menstruasi dalam waktu yang lama. Penyakit menular seks atau STD adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit menular seks antara lain penyakit AIDS, AIDS, penyebab HIV akibat turunnya sistem imun tubuh. Lalu penyakit gonorrea, penyebabnya Neisseria gonorrhoea, akibatnya kencing nanah. Lalu penyakit chlamydia, penyebabnya Chlamydia trachomatis, akibatnya keputihan, pendarahan. Lalu penyakit sifilis atau raja singa, penyebab treponema pallidum, akibat radang alat kelamin. Lalu yang terakhir ada herpes, penyakit herpes genital, penyebab herpes simplex virus, akibat radang alat kelamin. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.